Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga walillahil hamd bisa bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi wasilah penghantar menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam dicurahkan, dilimpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah al-isti'adzatu wal isti'anah. Isti'adzah dan isti'anah. Isti'adzah dan isti'anah merupakan salah satu bagian dari ragam ibadah. Pertama, kita akan sama-sama mempelajari makna dari isti'adzah. Yang mendasari atas hal ini yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Apa makna dari isti'adzah? Isti'adzah secara harfiah atau bahasa di kalangan atau dalam bahasa Arab memiliki makna al-istijaratu wa tahayyuzu ila syai'i. Maknanya adalah berlindung, memohon perlindungan dari sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Berlindung dari sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan.
Fama'naha idzan al-iltija' wal i'tisam wa tahassun, berlindung. Adapun menurut istilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Mula Ali Qari rahimahullahu taala, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah, kata beliau rahimahullahu taala, Allahumma hfadzni min waswasatis syaitan, ya Allah, aku berlindung, ya Allah, ihfadzni, jagalah aku, min waswasatis syaitan, dari gangguan syaitan, wa igwaihi wa khutuwatihi wa khataratihi, dari gangguan syaitan, tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan, kemudian bisikan-bisikan syaitan, wa taswilihi wa idlalihi, kemudian upaya menyesatkan. Fa innahu sababu fil dhalalati, karena dialah sebab utama kesesatan. Karena syaitan ini sebagaimana definisi daripada syaitan itu sendiri. Syaitan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wasyaitanu ma'nahu fil lughati mushtaqun min syatana idza ba'uda. Syaitan itu dari, kata Imam Ibnu Katsir, menurut bahasa Arab dari syatana yang artinya adalah ba'uda, yang artinya adalah jauh, ya. Ba'idun bi tab'ihi anit taba'il bashar, itu jauh dari tabiat manusia. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khairin, dan menjauhkan dengan kefasikannya dari segala bentuk kebaikan. Jadi menjauhkan dari segala bentuk kebaikan, itulah makna dari syaitan. Itulah makna daripada isti'adzah. Musannif rahimahullah taala di kitab Ma'arijul Al-Qabul membawakan beberapa ayat serta beberapa hadis seputar isti'adzah ini. Di antaranya surah An-Nahl tadi yang disampaikan 98. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan tafsirannya, hada amrun minallahi ta'ala li ibadihi ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Idza aradu qira'atal Qur'an, apabila mereka hendak membaca Al-Qur'an, an yasta'idu billahi minasyaitonir rajim, agar mereka berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Wa huwa amrun nudiba laysa amru nadbin laysa biwajibin. Perintah yang ada dalam ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini perintahnya adalah perintah yang mengandung makna hukum sunnah, mandub, tidak wajib. Hukiya al-ijma'u ala dalika al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa hukum isti'adzah adalah sunnah, menukil ijma'. Banyak para ulama, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum isti'adzah, terutama ketika hendak membaca ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl 98-99 sebagai landasan dalil, hukumnya adalah sunnah, baik di dalam ataupun di luar sholat, di luar sholat ataupun di dalam sholat.
Namun demikian, sebagian ulama, Ibnu Hazm diantaranya, kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengambil zahir daripada ayat, di mana Allah berfirman, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billah." Apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal daripada perintah adalah wajib. Sehingga beliau menarik kesimpulan bahwa hukum membaca isti'adzah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, atau sebaliknya, di luar sholat ataupun termasuk di dalam sholat, hukumnya adalah apa? Wajib. Itu kata mereka. Ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di antaranya. Ya. Pendapat kedua ini berselisih pendapat, beda juga pendapat. Apakah masyru' disyariatkan di setiap rakaat? Karena di setiap rakaat ada bacaan. Jika melihat daripada zahir ayat, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Setiap kali engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan dari Allah, beristi'adzahlah. Kalau melihat dari sisi zahir ayat, maka isti'adzah dibacakan terutama dalam sholat, di setiap rakaat sholat. Hal ini berdasarkan zahir daripada apa? Ayat. Hanya saja kebanyakan daripada ulama yang berpendapat tadi hukumnya adalah wajib, ya, mereka menguatkan bahwa cukup di bacaan atau di rakaat pertama mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ala khilafi, berselisih pendapat para ulama antara sir, dipelankan bacaan bismillahnya dengan apa? Dijaharkan. Tuh, tapi dibaca. Ta'awuz dulu terlebih dahulu, kemudian bismillah, baru surah Al-Fatihah. Nah, mereka menguatkan pendapat bahwa itu cukup di rakaat pertama saja. Kenapa? Karena dianggap, yakni satu sholat itu dianggap satu bacaan. Tapi sekali lagi, jika mengambil sisi zahir ayat, maka menunjukkan setiap rakaat, ya, itu bacaan. Maka setiap bacaan berarti apa? Diperintahkan untuk isti'adzah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini isti'adzah. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan apa makna isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astajiru bi janabillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitanir rajim, terkutuk. An yadurrani fi dini. Syaitan an yadurrani fi dini. Membahayakanku, syaitan membahayakanku dalam fidini, dalam agamaku, au dunyaya, ataupun dalam urusan duniaku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syaitan. Apa perbuatan syaitan itu? Ya, membahayakan agama dan membahayakan urusan duniaku. Syaitan tuh, itu maknanya. Au yasuddani an fi'li ma umirta, atau menghalangiku untuk melakukan ini, mengamalkan perbuatan baik. Menghalang-halangiku an fi'li, dari mengerjakan ma umirta bihi, apa yang kau perintahkan kepadaku. Perbuatan syaitan. Au yahuthuni ala fi'li ma nuhitu au nuhita anhu, atau mendorong agar aku terjerumus kepada hal perkara yang engkau larang. Nah, itu makna dari isti'adzah. Jadi subhanallah, betapa dalam makna dari isti'adzah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsirnya. Kemudian
Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan surah Al-Mu'minun ayat 97 98. Wa qala ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakan Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syaitan. Hamazatis syaitan, dari gangguan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi, wahai Tuhanku, an yahduruni, di setiap urusanku. Kata Ibnu Katsir, wa qul Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Amarallahu nabiyahu an yasta'idha bihi minasyayatin. Allah perintahkan nabinya agar dia berlindung kepada syaitan, li'annahum la tanfa' ma'humul hiyal. Li'annahum, karena mereka, la tanfa', tidak lagi bermanfaat, ma'hum, bersama mereka, al-hiyal, tipu daya. Wala yanqaduna bil ma'ruf, ya, wala yanqaduna bil ma'ruf. Jadi mereka juga tidak akan pernah mendorong kepada kebaikan. Kata Ibnu Katsir, wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, ay fi syai' min amri, dan aku berlindung kepadamu dari syaitan, dari kehadiran syaitan, dari kehadiran syaitan, dari dalam segala urusan. Maka ini sebuah isyarat agar senantiasa kita berlindung di setiap kondisi dan keadaan. Itu maknanya kurang lebih, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan apabila yanzaghannaka minasyaitan, nazghun, syaitan hendak memalingkan, menggodamu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, mengganggumu. Innahu sami'un alim, karena sungguhnya dia Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kata Imam Ibnu Katsir, inna syaitanal insi, sesungguhnya syaitan manusia itu, rubbama yankhadi'u bil ihsani ilaihi, bisa jadi dia menipu dengan kebaikan-kebaikan dia, sebagaimana dipaparkan di surah An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung kepada manusia, ya. Kemudian di akhir penghujung surah kumaha ayana, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Tuh. Maka bagaimana gangguan manusia? Syaitan manusia, bisa jadi syaitan manusia yang khadi'u bil ihsan, menipu dengan kebaikan-kebaikannya. Fa'amma syaitanul jinni, nah ini terutama tipu daya manusia, berat dengan segala bentuk kebaikan dan sisi hajat kebutuhan kita, berat akhirnya. Akan tetapi syaitan justru putus asa. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul mengikhlaskan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedahsyat apapun tipu daya syaitan, apabila tauhid kuat, ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka putus asa. La'ughwiyannahum fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah atas nama keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan taslim, menerima kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia terkadang tidak menyadari kemahagungan Allah dan justru lebih memilih siapa? Manusia. Ini syaitan, fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah Tuhanku, ya, la'ughwiyannahum ajma'in, aku pasti akan sesatkan mereka.
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, hamba-hamba yang ikhlas sulit. Sebagaimana keimanan apabila sudah menancap di dalam hati maka akan terus tumbuh. Hanya saja yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, wadah dari keimanan itu diadukan hati kita. Seperti Rasul memberikan perumpamaan berkaitan dengan hikmah, dengan ilmu, seperti air hujan yang turun di tanah. Tanahnya berbeda-beda. Ada yang takbalu al-ma'a wa tanbutul kal'a, ada yang bisa menyerap air, menerima air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu gambaran hati manusia tuh, bisa bermanfaat dan bisa juga memberikan manfaat. Ada juga tanah yang berupa apa? Menyerap air tidak bisa, sehingga tidak bisa menumbuhkan al-kal'a, rerumputan, tumbuh-tumbuhan. Hanya saja dia masih bisa memberikan manfaat berupa tampungannya air, karena mungkin bisa jadi cekung. Itu gambaran manusia, masih ada kebaikannya. Tapi ada manusia di hadapan ilmu dan hidayah dan juga di hadapan keimanan seperti koyan, seperti cadas dengan miring. La taqbalul ma'a wa la tanbutul kala, tidak mampu menumbuhkan ini rerumputan, tidak mampu menyerap air dan juga tidak mampu memberikan manfaat. Tuh. Sedangkan hukum asal daripada keimanan sejatinya akan terus berkembang. Itulah perkataan siapa? Perkataan siapa? Heraklius kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Heraklius ketika dia bertanya kepada siapa? Abu Sufyan, hal yazidun, apakah mereka terus bertambah? Hal ahadun minkum ya yartaddu ba'da an dakhala fihi sukhtan lidinihi, apakah ada di antara kalian yang ketika dia sudah masuk Islam kemudian keluar lagi karena sukhtan lidinihi, murka terhadap agamanya, benci terhadap agamanya? Jawabannya enggak ada. Wa kadzalika amrul iman, kata dia, dijawab sendiri. Demikian pula masalah keimanan. Keimanan kalau sudah menancap di dalam hati maka akan terus tumbuh. Maka prinsip seorang mukmin itu setiap hari semestinya semakin bertambah kebaikan. Kalau ada orang yang seorang mukmin sampai putus asa, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis dalam pembahasan apa hukum tamanni bil maut. Boleh nggak seorang mukmin mengharapkan kematian? Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan beliau memberikan syarat penjelasan. Sejatinya seorang mukmin itu prinsip setiap bertambah waktu itu semakin bertambah kebaikan. Prinsipnya. Kenapa? Karena pembandingnya ada di iman. Keimanan itu kalau sudah menancap di sini akan terus kembang. Berarti kalau kita, karena hakikat iman yazid wa yanqus, berarti ketika kita berkurang yang bermasalah apa? Yang bermasalah apa? Bukan keimanannya, tapi apanya? Hati kitanya. Kan penentu di hati. Ala inna fil jasadi mudghah, setiap jasad itu ada segumpal daging, yang menentukan itu di sini. Nanti di akhirat itu penentu bukan anggota badan, Pak, tapi justru apa? Hati. Makanya sekali lagi, selain kita memperhatikan urusan ibadah yang sifatnya zahir, kasat mata, sholat berjamaah, sebentar lagi kita menunaikan saum Ramadan, tapi juga yang harus dan lebih penting dan lebih sukar adalah apa? Ngurus apa? Hati. Ngurus hati. Allah tidak akan pernah memasukkan seorang hamba yang ada dalam hatinya min kibrin, angkuh, sombong, hati.
Allah tidak akan menerima seorang hamba kecuali yang selamat hatinya. Makanya yang harus diperhatikan itu, Pak, dan ini berat banget, yaitu apa? Urusan hati. Kedengkian, penyakit hati, kedengkian itu tidak akan datang kecuali yang semisal. Kalau masjid dengan masjid yang lain biasanya, bener gak? Kalau Bapak sebagai pelaku usaha tidak akan dengki kecuali sesama. Kalau Ustadz dengan Ustadz itu fakta, apa? Apa coba lagi? Penuntut ilmu sama dengan penuntut ilmu yang lain. Hati-hati, jaga hati ya. Itu tipu daya syaitan. Walaupun sejatinya tipu daya syaitan itu kalau lihat dari sisi ritmenya, maka dia membalikkan sunnah. Kalau sunnahnya adalah menghidupkan rumah itu dengan tilawah Al-Quran, sholat sunnah, doa, jangan dijadikan sebagai kuburan, jangan sepi gitu, dibalik ke kuburan yang rame. Jadi dibalikan. Kalau perintah Allah kepada kaum wanita untuk apa? Berdiam diri di rumah, kemudian berhijab, apa? Dibalikan. Keluar. Terus apa lagi? Membuka aurat. Jelas? Kalau perintah Allah untuk sholat berjamaah, faktanya bagaimana? Kosong masjid. Ritme syaitan itu gangguannya seperti itu. Tapi kenapa gitu loh, hese banget gitu kesannya itu, bener gak Pak? Nah, bermula dari ilmu dulu Pak. Jadi tipu daya syaitan itu tak ubahnya seperti Baitul Ankabut sejatinya, rapuh. Tapi syaratnya kalau kita tahu, tak bermula dari tahu dulu, ilmu dulu, bangun dulu dari ilmu, ketahui tipu daya syaitan seperti apa. Setelah itu minta pertolongan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Rasul SAW, apapun yang mendatangkan manfaat bagimu, semangat, kejar. Ba'dul hukama mengatakan wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Sebagian para ulama mengatakan man ishtaghala bima la yanfa'uhu, siapa yang disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, fatahu ma yanfa'uhu. Siapa yang disibukkan ya, waktunya dalam perkara yang tidak bermanfaat, bisa dipahami Pak? Fatahu, maka akan berlalu darinya syai'un yanfa'u, sesuatu yang bermanfaat. Bisa dipahami? Apabila kita isi waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan luput dari kita sesuatu yang bermanfaat. Kita introspeksi aja Pak, usia muda kita, hobinya apa? Olahraga Pak, puntennya nggak ada maksud, tapi ini sebagai bahan muhasabah aja untuk diri. Akhirnya bagaimana? Ngaji kedul, bener tuh. Ibu-ibu tuh. Iya, karena kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hal yang bermanfaat akan tumbang. Maka jadilah sosok seorang mukmin yang betul-betul cerdas, bisa memanfaatkan waktu, karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku malayani. Di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, logis ini bisa dipahami ya. Ini untuk bahan perbaikan saja. Ke neno atas mah. Tapi faktanya demikian Pak, terutama di usia muda kita, sibuk main bola gitu ampun. Akhirnya aku mah hal-hal baik luput dari kita, batur mama santren. Gitu. Maaf ya,
Kalau bisa ngatur ya silahkan. Kata Nabi SAW, apapun yang bermanfaat, kata Nabi gimana? Silahkan. Karena diawali hadis tersebut dengan al-mu'minul qawi khairun ya ilallahi wa habbu ilallahi min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi bahan introspeksi untuk kita. Dan juga istighfar berarti ya Pak ya. Selanjutnya memperbanyak isti'adah. Tadi Allah Rabbul Alamin mengisyaratkan agar senantiasa kita berlindung kepada siapa? Allah. Di setiap kapan? Setiap waktu. An yahduruni, hadir di setiap urusanku. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap tafsir ayat tersebut. Nah. Fa amma syaitanul jinni, adapun syaitan jin, fa innahu la hilata fihi idza waswasa. Apabila syaitan berupa jin, maka la hilata fihi idza waswasa, kalau sudah menggoda, mengganggu, maka tidak ada tipu daya. Kalau manusia ada tipu daya, Pak. Kalau syaitan daripada bangsa manusia, dia melakukan tipu daya berupa baik, itu ngajak, yuk. Daek begitu orang teh. Padahal akhirnya aku mah salat diakhirkeun gitu. Terus naon dia ngaji henteu, tilawah Al-Qur'an geus pugu gitu tah. Itu tipu daya siapa? Syaitan dari bangsa pada manusia berupa hilah, tipu daya, hati-hati. Nah, kalau syaitan, tipu daya syaitan dari bangsa jin, tidak ada tipu daya, tapi berupa apa? Waswasah. Waswasah itu bisa apa? Bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan buruk. Illa isti'adata bi khaliqihi alladhi sallatahu alaik, kecuali apabila dia berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kedudukan isti'adah, itu. Nah, kita juga diperintahkan untuk berlindung kepada siapa? Di surah Al-Falaq, surah apa? An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai akhir ya. Kita berlindung juga kepada manusia. Dua surah ini kalau sababun nuzul daripada ayat ini berkaitan dengan Labid bin Asam ketika melakukan sihir kepada siapa? Nabi SAW dengan membuat ikatan atau bukhul-bukhul. Ya, Allah Ta'ala wa'alab, diambil dari mustun. Apa ini teh mustun teh? Sisir rambut, kemudian dibawa, kemudian dimasukkan. Setelah itu bukhul-bukhul diikat, kemudian diletakkan di dalam kedalaman sumur di bawah batu. Ada berapa ikatan? 11 ikatan. Sampai akhirnya bagaimana? Datanglah, dan itu Rasulullah SAW hampir berapa bulan, ada yang mengatakan 1 tahun terkena sihirnya itu, ada yang mengatakan sampai 6 bulan Rasulullah SAW. Ini tidak bertolak belakang dengan sisi kemaksuman Rasul, enggak, karena sisi maksumnya Rasul itu dilihat dari sisi apa? Tabligh risalah, dari sisi kerasulan. Kan Rasul itu dalam jati diri Rasul ada 2, Abdullah, hamba Allah, manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum, aku ini sama seperti kalian manusia, hanya saja innama yuha ilayya. Nah, ini sisi kerasulan, diberikan wahyu. Yang maksum itu dari sisi apa? Kerasulannya. Adapun dari sisi kemanusiaannya, Rasul manusia biasa, sakit, wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tuh. Demikian pula ketika Labid bin Asam melakukan sihir kepada siapa? Nabi. Ini Nabi SAW terkena sihir. Lah, kita ini siapa? Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung kepada siapa?
Allah di setiap kondisi. Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa memohon perlindungan, terutama di waktu pagi, waktu petang, baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat kursi. Itu tuntunannya. Kemudian juga ketika hendak tidur, baca surah ayat kursi, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Gambarnya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam saja kuat dari sisi fisik segala hal, masih kena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga. Tuh. Karena ainul hasad, mata-mata orang yang dengki itu kita tidak tahu. Inna likulli dzi ni'matin hasuda. Setiap kali ada kenikmatan pasti ada yang dengki. Kewajiban kita, ikhtiar kita juga adalah apa? Menjaga diri. Tameng, jadikanlah perisai tameng, terutama keluarga kita. Kalau bapak posting umpamanya hati-hati, foto umpamanya, anak juga hati-hati, karena medianya banyak sekarang. Bisa jadi melalui apa? Surah, foto, atau lain sebagainya. Sekarang mah banyak. Ainul hasad, mata kedengkian itu senantiasa ada. Karena likulli dzi ni'matin hasuda. Setiap kali orang yang mendapatkan kenikmatan itu, yakinlah pasti ada orang yang hasad. Bebaskan hati kita dari hasad dengki, karena tidak ada kebaikan sedikit pun dari kedengkian kita. Kedengkian kita tidak menghalangi rezeki milik orang lain. Ketak sebagaimana ketamakan kita, kerakusan terhadap harta tidak akan memberikan lebih terhadap rezeki yang sudah Allah takar. Enggak. Kalau rezeki sakit itu udah, mau ngapain tamak? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya Muhammad istajira bi rabbin nas, wahai Muhammad mintalah perlindungan kepada Rabb manusia, Malik manusia, raja manusia, wa huwa maliku jami'al khalqi, pemilik seluruh makhluk, insahum wa jinnahum, pemilik manusia, jin dan sebagainya. I'laman minhu bidzalika min man kana yu'azzimu an-nasa ta'zimal mu'minin rabbahum. Nah, annahu malakun malikuman yu'azzimuhu. Wallahu ta'ala. Ini tafsir dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di surah Ali Imran ini berkaitan dengan Imra'atu Imran, istrinya Imran, ketika mengharapkan apa? Anak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Siapa keluarga Imran? Ada yang tahu? Imran siapa? Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Apanya? Kakeknya. Kenapa? Karena Siti Maryam putranya siapa? Putrinya? Putrinya dari ibu, dari Ali Imran tadi, silsilahnya. Maka Ali Imran bernadar, keluarga Imran, istri Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, aku bernadar apa yang ada di perutku ini muharrara, terbebas, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha. Ada kalimat ini, wa inni u'iduha bika, aku berlindung, aku memohon perlindungan kepadamu, bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitonir rajim, perbuatan syaitan kepada siapa? Untuk siapa? Siti Maryam dan anaknya. Ini isyarat tuntunan agar kita, terutama orang tua, memohon kepada Allah perlindungan, isti'adah untuk siapa? Anak dan keturunan kita, dan itu terkabulkan.
Wallahu taala ala wa ala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjut setelah salat Isya bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda amma ba'd. Di antara perkara yang disyariatkan bagi orang tua, bagi seorang ibu, bagi seorang termasuk juga bapak, tuntunan dari surah Ali Imran ayat 36 tadi, di mana Imratu Imran walidatu Maryam, ibunda dari Siti Maryam, memohon perlindungan kepada Allah, mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah dari perbuatan syaitan, dari gangguan syaitan. Ini ada tuntunan bagi kita semua, terutama bagi orang tua, agar senantiasa jangan lupakan doa kita kepada anak dan keturunan kita. Minta perlindungan, penjagaan kepada Allah agar senantiasa Allah menjaga anak dan keturunan kita, sebagaimana Imratu Imran memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga putrinya, yakni siapa? Maryam, dan juga keturunannya, dan itu dikabulkan. Nabi Isa alaihissalam da'at laha wa li dzurriyyatiha, beliau berdoa untuknya, yaitu untuk Siti Maryam, wa li dzurriyyatiha, dan untuk anak keturunannya, an yu'idahumullahu minasyaitonir rajim, agar dijaga, senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi dari perbuatan syaitan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal perkara yang disyariatkan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, hadis Khawlah bintu Hakimin radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang tiba datang di satu tempat, bisa jadi kita baru di situ, kemudian mendoakan, membacakan doa ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak disebutkan di sini berapa kalinya. Berarti hukum asalnya berapa? Satu kali. Lam yadurruhu syai'a, lam yadurruhu syai'a, maka apapun tidak akan membahayakan dia. Ini lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita masuk di area, di satu tempat di mana kita sapar baru kita, maka lam yadurruhu syai'a hatta yartahila min manzilihi dzalika, ya, sampai dia ini keluar dari tempat itu, maka Allah akan menjaganya, tidak akan membahayakannya apapun juga. Nih, satu, la yadkhulu fiha naqsun wala aibun, aib, kekurangan apapun tidak. Terus kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Sardin radhiyallahu anhu, istabba rajulan, ada dua orang laki-laki, dua orang sahabat di hadapan Nabi. Mereka berdua bertengkar, manusiawi, ya,
Marah itu sesuatu yang memang wajar sesuatu. Hanya saja kata Nabi SAW, ini wahaduhuma yasubu sahibahu, satu daripada yang lainnya saling mencela, mughdiban dalam keadaan emosi, marah, ihmarra wajhuhu, wajahnya marah, memerah. Faqala Nabi SAW, inni la a'lamu kalimatan, aku tahu satu kalimat, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, kalau dia mengucapkan kalimat itu maka hilanglah apa yang datang di dirinya sekarang ini. Ini emosi berarti. Faqala ar-rajulu, lau qala, seandainya dia berkata, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tentunya a'udzu billahi minasy syaitan, isti'adzah, aku berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Faqala ar-rajul, mereka para sahabat berkata, ala tasma' ma yaqulun nabi, kamu dengar gak perkataan Nabi? Qala inni lastu bimajnun, aku tidak gila gitu. Aku tidak gila. Gitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya mendengar gitu berarti. Nah, itu perlindungan. Jadi isti'adzah salah satu yang disyariatkan juga ketika kapan? Ketika kita datang emosi, marah, isti'adzah lah situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Kemudian kapan lagi? Riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari ketika mimpi buruk. Ketika mimpi buruk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, apabila salah seorang dari kalian telah melihat dalam mimpi ma yuhibbu, apa yang dia senangi, fala yuhadditsu bihi illa man yuhibb, tuntunannya, jangan kau ceritakan kecuali kepada siapa? Orang yang kau senang dia, dekat dengan kita. Nah, ini tuntunannya Bu, Pak. Kalau kita mimpi ya, kalau mimpi baik bagaimana harusnya? Tidak boleh kita sebarkan mimpi itu, sampaikan kecuali kepada siapa? Orang yang dekat dengan kita, orang yang kita anggap senang lah gitu dengan kita. Tong sebarangan berarti. Ya, mungkin kalau suami ke siapa? Istri ke siapa? Suami barangkali. Atau mungkin ke teman dekat, ya, ada masalah. Wa idza ra'a ma yakrahu, tapi sebaliknya jika dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi, falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarris syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukannya dan keburukan syaitanir rajim. Beristiadah berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yattafil thalathan wala yuhaddits biha ahadan. Kemudian berarti satu tuntunannya membaca apa? Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ya, tiup, meniup, ya, dikatakan wal yataffal wal thalathan yatafful, maksudnya ada nafkhun latifun, tiupan yang ringan, ma'ahu disertai rikun qalilun jiddan, disertai dengan ludah sedikit sekali. Naon istilahna? Nyiduh begitu, beri nyiduh gitu. Di sini tidak ditentukan ke kanan kah, ke kiri kah. Hanya saja kalau melihat dari bab yang lain, terutama dalam bab sholat, ya, maka ke sebelah mana? Kiri. Ya Allah Ta'ala alam, sini tidak ditentukan ya. Jadi tiup 3 kali. Nah, kalau saya nggak tahu prakteknya gimana. Gitu. Sampai ada ayat ciduhan muncrat saya tik. Fa innaha lan tadurrahu, kemudian wala yuhaddits biha ahadan, kemudian jangan kau ceritakan siapapun, termasuk orang yang terdekat dengan kita sekalipun, nggak boleh diceritakan kalau mimpi buruk itu. Fa innaha, karena itu lan tadurrahu, tidak akan membahayakan dia, buah mimpi saja berarti. Tuh. Kemudian
Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini tempat-tempat isti'adah ya Pak. Ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqul. Syaitan akan datang. Ini bisa jadi manusia. Minal jinnati wan nas. Fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Siapa yang telah menciptakan ini dan itu? Kalau ada yang mendebat, lihat, ini syaitan manusia berarti ya. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan siapa yang telah menciptakan ini dan itu? Ya. Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbuka? Khalaqa rabbaka. Sampai akhirnya dia mengatakan siapa yang menciptakan siapa? Rabbmu. Yang manusia berarti gitu. Syaitan dari bangsa manusia. Syaitan itu sifat ya Pak Bu. Sifat buruk, menjauhkan dari rahmat Allah, laknat juga. Tuh, syaitan. Adapun iblis itu adalah apa? Satu makhluk yang Allah ciptakan. Ya, midnar, dan diberikan tugas memiliki kedudukan seperti malaikat. Kemudian dia mencabut ketaatan, ini di apa? Kemudian istakbarah. Aba wastakbarah. Dia ya, angkuh, sombong, sampai akhirnya diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, keturunan-keturunannya yang memiliki sifat, dan sifatnya itu adalah apa? Syaitan. Al-mutamarrid. Terus Fa'idha balagha dzalika, apabila sampai ke tahap itu, sampai dia menanyakan siapa yang telah menciptakan Tuhanmu, falyasta'id billahi wal yantahi, beristi'adahlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah jauhi. Enggak benar itu, setan itu. Ya, jadi kalau ada yang ngajak apa debat sampai ujung-ujungnya apa? Nah, tuntunan dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Itu metode retorika dalam berdakwah. Hikmah, kemudian mau'izah hasanah, kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Nah, debat itu atau diskusi ini ketiga tahapannya. Setelah hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah berupa apa? Targhib. Ya, menyampaikan motivasi tanpa ada tarhib, ancaman, nggak boleh. Ajak saja. Bisa jadi ada keinginan, hanya saja terhalang, bisa jadi malu atau dan sebagainya, maka itu mau'idhah. Adapun mau'idhah hasanah adalah apa? Ini ada keinginan melakukan kebaikan, ketaatan, tapi apa? Terhalang oleh ragam kesibukan, maka harus diberikan ancaman. Selain tarhib juga apa? Targhib. Ya, targhib dan tarhib itu ada motivasi, kemudian juga harus ada ancaman. Dan prinsip dakwah ada di surah Yusuf ya, ayat 8 ya, surah Yusuf. Wa an hada karena surah Yusuf ayat 8 saya bisa dilihat nanti. Terus di antara hal yang dianjurkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terwiri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di penghujung salat kita. Isti'adah min arba', berlindung dari 4 hal. Ya, berlindung dari 4 hal. Dari apa, Pak? Nah, dari azab kubur, terus terus atau di hadis riwayat seingat saya Imam Bukhari juga, Imam Muslim juga sebutkan, termasuk al-ma'sam wal maghram. Itu ada tambahan al-ma'sam wal maghram. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-ma'sam, yaitu dosa, dan maghram. Maghram wal ma'sam, dain, utang, terlilit dari utang.
Baik, saya kira ini saja yang bisa disampaikan, dan isti'adah kepada selain Allah adalah syirkun. Di memohon perlindungan kepada siapa? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah taala dalam Quran surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Masyaallah, bagus juga. Sedikit tambahan. Kata Ibnu Katsir, lamma ra'atil jinna, ketika jin melihat manusia meminta perlindungan kepada mereka sebab atas dasar takut mereka, fazaduhum rahaqa, maka semakin bertambahlah ketakutan bagi mereka. Jadi sejatinya ketika kita takut kepada mereka, bangsa jin, maka mereka juga justru takut. Ya, hatta tabqau asyadda minhum makhafatan, bahkan lebih takut daripada manusia, wa aksaru ta'awudan bihim, bahkan lebih banyak berlindung daripada manusia itu sendiri. Ya, kata Ibnu Katsir. Jadi ketika kita takut kepada bangsa jin, ya, tuh, maka sejatinya mereka pun takut. Kata Ikrimah, kana al-jinnu yufarriqun yakhafun. Jin itu, kata Imam Ikrimah, mereka takut dari manusia sebagaimana manusia takut kepada mereka, au asyad, atau lebih. Wa kana al-insu idza nazalu, manusia kalau turun, kalau datang di satu tempat, haraba al-jin. Ketika manusia datang di satu lembah, satu tempat, haraba al-jinnu, maka jin lari. Fayaqulu sayyidul qaum, dia berkata, pemilik kaum, naudzu bi sayyidi ahli hadzal wadi, aku berlindung kepada pemilik naon teh bukit lembah ini. Faqala jin, kata jin, kata narahum, kami melihat mereka, takut minna, takut dari kami, kama nafaraku minhum, sebagaimana kami pun takut daripada mereka. Pada nauminal insi fasabuhum bil khabli wal junun, maka mereka mendekat dari manusia, menimpa kepada mereka itu apa? Al-khablu wal junun, kegilaan. Makanya tadi kata Nabi SAW ketika bertikai para sahabat, lastu bijunun, aku tidak gila. Itu nyambung. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.